الفاتح لرسول محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه ومن والاه من جميع من أولياء الله تعالى وأصفياء الله خصوصا لسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وبنيها سيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهم الجميع ووصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم من رحمة ومغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail annahyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairi nisaiha Khadijah wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi asyrati Sayyidil Mursalin khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yauma bi'atsati rasuli rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik inayah serta hidayah. Dan sampai saat sekarang ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan walafiat, diberikan Allah Ta'ala rezeki yang cukup, dan alhamdulillah kita semua dikumpulkan di sini bersama-sama di dalam acara majelisnya Abah Haji Gufron Somad, yang mana mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diturunkan Allah Ta'ala rahmat kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita ketenangan, redha, dan selalu diberikan Allah Ta'ala kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mencabut ruh kita, melainkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, kerabat beliau, tabi'in tabi'at, keluarga beliau, dan umat-umat beliau ila yaumil qiyamah. Yang mulia sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarifah dimanapun mereka berada, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, dua Habib Zainal. Yang pertama Habib Zainal Abidin Al-Jufri dan Habib Zainal Aidrus, dan Habib Musa Al-Kazim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu meluaskan rezekinya para habaib kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga para cucu baginda Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Wabil khusus guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Abror, Guru Kusairi, Guru Sobari, mirip Bang Sidin, Guru Muhammad Nur, Guru Syahbani, awet muda sini enggak? Dan para guru-guru tetuha-tuha kita semua yang tidak bisa lu sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada guru-guru kita sebentar. Mudah-mudahan hajat para habaib kita, para guru-guru kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus para jemaah sekalian yang hadir, mudah-mudahan hajat buhan pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin kita telah membahas tentang pertemuan Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidina Khadijah melamar Rasulullah SAW, dan lamaran tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita menyambung tentang walimah. Jadi nikah dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW nikah dengan Sayyidina Khadijah, akad nikahnya nih kan, habis itu mengucaplah paman beliau yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian berkata paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib, ujar sidin segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, yaitu pengurus penjaga pintu Baitullah, dan menjadi pelayan tanah haram dan pembesar kaum Quraisy. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa suku, yang mana suku tersebut yang paling afdolnya suku yaitu suku Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudara aku ini Muhammad, yaitu anak kemenakanku ini Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Itu ujar paman Abu Thalib. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Kalau di dalam kitab Majelis Saniyah, asalnya Siti Khadijah yang melamar. Cuman kan biasanya kan ginian nikah sesupan nih. Jadi diadakanlah bahasa kita tuh strategi supaya terlihat Rasulullah yang meminang Khadijah. Tuh. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkatalah Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin kaum Quraisy. Dan keturunan kalian semuanya itu daripada pembesar-pembesar kaum Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Aman untuk mengetahui ya tadi tuh berapa gerang maharnya Siti Khadijah nih, kawinan Siti Khadijah dengan Nabi ini. Maharnya 400 dirham. Konversikan ke dalam rupiah berapa itu? Itu hitung jatuhnya. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kawin beliau dalam berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Menurut riwayat yang mu'tamad. Maka mengadakanlah walimah baginda Nabi Muhammad SAW dengan menyembelih 2 ekor unta. Tuh. Disunnahkan juga kita walimatul aras. Walimatul aras itu diadakan pengantinan di dalam bahasa kita. Diadakan pengantinan. Dan adalah Sayyidina Khadijah, yaitu salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Khadijah itu menyiapkan makanan dan keperluan baginda Nabi selama berkhalwat di Gua Hira. Maka dengan sabar dan redhonya beliau menunggu baginda Nabi Muhammad SAW pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Jadi diriwayatkan ketika Rasulullah SAW berkhalwat itu Khadijah yang mengantar makanan kan. Tiap hari diantar makanan. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah 40 hari pulang ke rumah dari Gua Hira,
ketika Siti Khadijah menyiapkan makanan, ujar Rasulullah SAW, wahai istriku yang tercinta, engkau nih betianan. Sebaiknya kalaunya bisa kau siapkan makanan saja. Aku yang lagi berkhalwat di Gua Hira, kau suruh budak, kau suruh orang lain aja. Karena Rasulullah SAW melihat Siti Khadijah itu kasihan. Tapi Siti Khadijah ini kada apa, wahai suamiku nih, kada apa, itulah semangat bahasa kita tuh, kelebihan nih hadiah yang diberikan Allah Ta'ala kepadaku dengan pernikahan kita nih, dengan sebab aku bisa mendapatkan engkau, itu lebih besar daripada usahaku nih mengantar makanan kepada engkau di gua Hira. Jadi ya Rasulullah, bujur aja, ganan ya itu pahalanya. Aku mengakui ya Rasulullah, aku tidak ragu dengan cinta engkau wahai Siti Khadijah, tetapi engkau ini kasihan juga apa? Kasihan juga. Jadi Siti Khadijah ini kan lantaran Siti Khadijah ini sayang dengan Nabi, inggih ijar Siti Khadijah dengan taat kepada suami tuh. Taat. Jadi salah satu kelebihannya istri, apabila orang istri itu taat dengan Nabi, dengan bini, dengan laki, maka surga balasannya. Tip ya. Nah, surga balasannya. Maka karena kegampangan orang yang kawin ibadahnya itu ganal. Rasulullah ini berkasih sayang dengan Sayyidatina Khadijah. Ganal benar bahasa kita kalau kita menuruti. Kalau kita menuruti yang umat nih, kalau kita menuruti dengan percintaannya Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah SAW, itu kada kau dibayangkan. Satu saja kita kau mengamalkan nih, menggawi apa yang ada di dalam keseharian Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah, itu benar-benar pahalanya banyak. Keistimewaan, kelebihan yang mana senangnya Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Kita contoh, kada banyak sekali aja, satu aja kita contoh. Rasulullah tuh membantu Sayyidatina Khadijah bermasak. Amu jadi bini yo kita yo. Laki datang begawi yo. Bini nih uyuh juga nih. Kita datang. Ada juga kan iwak. Oh belum memasak lagi. Ikam nih. Wah kayak itu aja nih yo. Aku di lapa-lapa begawi. Ajaknya seorang siangnya iwak kayak gitu deh. Harus sabar mamai kayak gitu. Iya Pak ya? Oh kasih duit ya. Makin nyaman lagi pian bini sayang kowe nih oh. Kita pada bini. Wahai Adinda nih. Adinda, ikam mau salah pelapah nih, aku nih datang bawa duit. Ikam mau salah pelapah, harus sabar masak, bila hendak tukar nasi, tukar iwak. Amunnya ada duitnya. Tuh. Amunnya duitnya nang dipepas-pas akan pang ayuha tukar iwak. Dihiris basi abang di sini ya, disiangi, dimasak sangat makan sama-sama. Nyaman itu. Amunnya ada nang duitnya, ya. Amunya habis sini bilanya aku yuyuh kadusah mama Musa nukar aja iwak gampang gitu. Tuh, cuman amunya andak tuh bersama-sama rasakan ya bini babasuh, laki masak iwak, mas saling pandangan nyaman itu perasa lah. Jauh daripada nang ikap nih. Kena belas sudah basuh piring, masak nasi lah. Lagi bini ini masih mau basuh nasi, masak iwak lah, asuh anak lah. Mak kasihan juga bini, uyuh juga yuk. Pon. Mau main HP itu bertahun misalnya yo. Sarahnya hal gitu mau main HP itu. Tapi ada caranya ya kalau bilanya bini tuh main HP tangsakan anak tuh. Tuh. Itu bagian yang bisi anak, bisi nang berumah tangga. Tapi nang belum bini bang. Sabar dulu yo, nikmatin dulu bujangnya yo. Tuh. Mudahan nang bujang lekas kawin. Oh penyaringnya yo. Ya, mudah-mudahan yo. Ya. Ada bayangan beb. Bila ada beb, stok banyak beb. Tuh. Tenang aja pian, bila hendak nang balu pada burjali banyak tuh stoknya tuh. Menang. Oh nang bujang ajakannya ada 4 hijau ulun. Nah. Oh bejo ada tuh. Dihamuk bejo nah nih. Nang sudah begini hendak pulang yo, bejo belum ya. Dihamuk bejo Kemudian daripada itu Sayyidatina Khadijah
mati yo. Nah, ngambil bagian dari itu. Jadi ketinggalan. Mana tadi? Nah, sini tadi yo. Oh ini, baginda Nabi Muhammad SAW kawin berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Maka dengan walimah, maka Rasulullah SAW mengadakan walimah dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan ada Sayyidah Khadijah, salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian, maka dengan sabar dan ridhonya beliau menunggu baginda Nabi Muhammad SAW pulang menyambutnya pula dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW daripada kepayahan apabila datang dari gua Hira, sampai kepada masanya baginda Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah Rasulullah SAW dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta kepada Sayyidatina Khadijah untuk minta diselimuti sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimutilah aku. Telah terjadi sesuatu yang luar biasa kepada diriku. Menjawablah Khadijah dengan kasih sayang lemah lembut. Bila lagi ada masalah din itu tugasnya menenangkan. Amunya hamuk tuh sarahnya gitu, sabar-sabar aja pian papai. Dan bijaksana Sayyidatina Khadijah menasihati Rasulullah SAW. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau, wahai suamiku, menjadi hina selamanya. Artinya Allah Ta'ala tidak akan menghinakan engkau, wahai suamiku, selama-lamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makanan kepada tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah kepada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi khabar akan aku oleh Rahib Buhaira dengan khabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau, wahai 20 tahun yang lalu. Berarti lawas banget sudah ya. Sayyidatina Khadijah ini tahu dengan Rasulullah SAW walaupun belum pernah bertemu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidatina Khadijah, perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat beliau. Artinya diingat Siti Khadijah. Dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat baginda Nabi nih. Disebut baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat beliau karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Kemudian ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu taala anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab iman Sayyidatina Khadijah ringanlah segala beban yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah, miskin, arti itu kada kayak orang toh. Ailan sukar fa'agna, maka Allah Ta'ala mengayakan engkau. Tuh, mengkayakan Nabi Muhammad dengan berkat, dengan sebab dikawinkannya dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan pada waktu itu engkau dalam keadaan kesesatan, arti sesat di situ tuh di jalan. Ketika Rasulullah SAW berjalan,
hendak sesat itu diberikan Allah Taala jalan petunjuk. Jangan diartikan di situ sesat Rasulullah itu bukan dapat hidayah, bukan. Rasulullah itu berjalan atau dalam suatu perkara Allah Taala akan memberikan jalan. Itu maknanya. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah keturunan terpelihara dan daripada keturunan kaum dan beliau keturunan yang terpelihara dan beliau itu terpelihara terhindar daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu orangnya tuh kaya. Nah, tahu sudah gitu. Tuh, di sini diriwayatkan ya di dalam kitab Majalis Susaniyah. Ketika di malam pertama, Sayyidatina Khadijah berucap kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qalat Khadijah, "Ya Muhammad, inna jami'al mali alladzi li," sesungguhnya semua hartaku yang ada padaku, minas somit wan natiq wal diya wal qusur wal iqar wal diyar wal ima wal abid wa tarif wa talit kullaha laka. Semua hartaku, perdagangan, perniagaan, tanah, unta, kambing, semuanya, kebun, nang diam maupun apa, yang diam, yang pun walaupun yang gerak, nang orang pun berhutang wadah aku, itu geus engkau. Tuh. Banyak hartanya Siti Khadijah nih. Tuh. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah SAW tuh ya, ada orang hendak masuk Islam. Jadi minta ganjaran kepada Rasulullah SAW. Amunnya aku masuk Islam, apa yang aku dapat? Ya Rasulullah, hadang dulu. Ku konsultasi dengan Sayyidatina Khadijah. Wahai istriku, nih ada orang mau masuk Islam. Senang Siti Khadijah. Orang tuh minta ganjaran, minta balasan. Oh Siti Khadijah, ayo Siti Khadijah. Padahal wahai kekasihku, suamiku, semua kambing yang ada di lembah itu gesernya. Disampaikan Rasulullah, wahai pemuda, engkau hendak masuk Islam nih. Ini, ayo, tapi apa balasannya, ganjarannya? Wahai pemuda, jikalau engkau mau masuk Islam, itu lembah yang penuh dengan kambing peliharaan yang punya kami, itu tugas engkau. Tuh. Senang ayo orang tuh. Oh, hendak masuk Islam. Masuk Islam. Hendak masuk Islam aja tuh tawar kayak itu sudah. Tapi dalam riwayat orang tersebut kada jadi karena bujukan kekawanannya. Bah, kenapa kamu empat Muhammad itu? Nah, empat Muhammad tuh orang miskin aja, budak, yang sakit, nang kada bisa apa-apa itu jangan empat ininya tuh. Nang sugi-sugi kita ini sugi-sugi. Hakun kah kamu meninggalkan khomarnya? Hakun kah kamu meninggalkan zina? Nah, itu tuh. Hakun kah kamu meninggalkan kita bila hendak kawin anak orang tuh dikawini dulu, dimalamkan dulu. Kita bilangnya asa bosan tinggalkan. Jiwa muda. Kayak jadi ya orang tuh. Alhamdulillah yo kita yo. Dalam parut kita dalam keadaan Islam tuh. Orang bahari dapat Islam, dapat hidayah tuh susah. Alhamdulillah kita dalam parut nih dan masuk Islam. Makanya Habib Umar tuh yo, ketika Habib Umar bin Muhammad Habib Umar Al-Habib. Sini ketika beliau berdakwah, ketika beliau ceramah, diadakan orang makanan di hadapan beliau nih, di hadapan makanan. Ketika selesai ceramah nangis Sidin. Lalu ditanya murid, wahai guru, kenapa engkau menangis nih? Ujar Habib Umar, wahai murid-muridku, aku berdakwah nih, aku ceramah sejam, satu jam, 2 jam, satu mat aja nih aku berdakwah, aku ceramah menyebarkan syiar Islam, disuguhi orang makanan yang enak-enak. Kaiku dulu jadi, datukku dulu ketika berdakwah siang malam berdakwah tuh diberi orang bentuk. Aku berdakwah bentar aja makanan banyak diberi orang, disuguhi orang makanan yang nyaman. Datukku dulu berdakwah disuguhi orang batu. Alhamdulillah gitu ya. Karena sampai itu. Kalau kita hadir yo waktu di zaman Nabi, kita tuh hidup di zaman Nabi belum tentu juga kita tuh mau menerima. Tuh. Saking besarnya tuh. Sayyidina Bilal aja tuh. Iyalah, Sayyidina Bilal aja tuh. Masuk Islam aja godaannya gana benar, ujiannya gana benar.
Ya Jo, batu nang kain aja Bu, betul Jo, payah diangkat Jo. Nah itu Jo, nang ganal banda batu Jo, ditumpuk akan di batunya, di awaknya Bilal, di panas terik matahari. Tuh, syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, Islam. Tuh. Jangan sampai lah iman kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai. Nah. Dan kemudian Sayyidatina Khadijah bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun. Wallahu alam bisawab. Mungkin kita sambung aja kitabnya. Jadi zaman kena sampai tamat kitabnya nih. Jadi kan lagi dicabut-cabut kita nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita taufik serta hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidatina Khadijah, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita, memberikan kita ketenangan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Ta'ala mahabbah kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Walafu minkum, cukup sekian saja daripada ulun. Salah khilaf mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil dikit yuk. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha